Yang mati di salib itu Yesus apa Yonatan? Loh Pak, hati deh. Kok Yonatan Pak? Loh ibunya Yesus saja kan Miriam. Miriam itu saudaranya Musa. Yonatan ini cucunya Musa. Makanya nggak salah ketika saya membuat judul yang mati di salib itu Yesus apa Yonatan. Yonatan adalah cucunya Musa di dalam berapa ya? Hakim-Hakim 18 ayat 30 ya. Hakim-Hakim 18 ayat 30, Yonatan itu anaknya Gersom. Gersom itu cucunya Musa. Jadi Yesus apa Yonatan? Kan Yesus itu anaknya saudaranya Musa, anaknya Miriam. Astagfirullah. Pak HTD ini bisa aja cara ya, yang mati di salib itu Yesus apa Yonatan? Nggak mungkin kalau Yonatan Pak. Malah Yonatan ngaku-ngaku jadi evangelis kan? Padahal nggak dipilih Yesus. Evangelis itu harus dipilih Yesus. Evangelis kan pemberita Injil. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Yesus memilih pemberita Injil. Dipilih Yesus saja enggak, tiap hari menghujat-hujat Yesus. Kok ngaku-ngaku jadi evangelis? Itu siapa Pak? Yonatan cucunya Musa. Yonatan cucunya Musa itu ngaku-ngaku evangelis. Jadi yang disalib itu Yesus apa Yonatan? Lihat aja. Mayat yang diturunkan mayat Yesus apa mayat Yonatan? Di dalam Yohanes 19 ayat 38. Apa itu namanya, Yusuf Arimatea ya, meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jelas disebut mayat Yesus, bukan mayat Yonatan, bukan. Yohanes 19 ayat 38. Lalu datanglah juga Nikodemus membawa rempah-rempah dan kain kapan ya. Lalu mereka, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, membubuhi mayat Yesus. Mayat Yesus dibubuhin pakai rempah-rempah di ayat 40. Yohanes 19 ayat 40, lalu dibungkus dengan kain lenan, dikapani dengan kain lenan, dipocong lah, udah ngomong gampangnya Yesus dipocong, mayat Yesus dipocong. Bukan mayat Yonatan Pak, bukan. Ya. Yonatan ngaku sebagai evangelis, padahal dia tidak dipilih Yesus. Yonatan cucunya Musa. Ya. Ngaku-ngaku jadi evangelis padahal tidak dipilih oleh Yesus. Syarat evangelis itu kan harus dipilih Yesus. Efesus 4 ayat 11. Dipilih Yesus saja enggak, ngaku-ngaku jadi evangelis, tiap hari kerjaannya menghujat-hujat Yesus. Itu Yonatan cucunya Musa. Gersom ya, itu pernah lupa disunat oleh Musa, lalu Musa mau dibunuh sama Tuhan itu. Ya, Musa lupa. Ya, termasuk cucunya yang namanya Yonatan ini pelupa, buta huruf dia. Ya. Dia nggak bisa baca Yohanes 19 ayat 38. Menurunkan mayat Yesus. Lalu ayat 40, mayat Yesus dikapani ya toh, pakai kain lenan dan dibubuhi rempah-rempah sebagaimana adat istiadat orang Yahudi jika menguburkan mayat. Udah jelas mayatnya mau dikubur mayat siapa? Mayat Yesus, bukan mayat Yonatan, bukan mayat Yudas, bukan. Jadi yang sering membuat narasi Yesus diserupakan dengan Yonatan. Kok Yonatan Pak? Lah ibunya Yesus itu kan saudaranya Musa, si Miriam. Kok jauh banget Pak? Ayo nggak tahu. Musa itu hidup kapan Pak? 1500 tahun
Sebelum Masehi, saudaranya Miriam juga, saudaranya Musa itu Miriam ya 1500 sebelum Masehi. Padahal Yesus kan lahir 1 Masehi. Ayo nggak ngerti aku. Tapi narasinya kan begitu. Yesus diserupakan oleh Yonatan. Narasi lain Yesus diserupakan oleh Yudas. Padahal Yudas sudah mati gantung diri. Itu gara-gara buta huruf. Tidak bisa membaca. Yohanes 19 ayat 38 jelas mayat yang diturunkan adalah mayat Yesus. Bukan mayat Yonatan, bukan mayat Yudas yang dikafani dan dirempah-rempahi di dalam Yohanes 19 ayat 40. Dipocong itu mayat Yesus. Bukan mayat Yonatan, bukan mayat Yudas Iskariot. Jadi very clear Pak ya. Ngaku-ngaku evangelis, dipilih Yesus saja enggak, tiap hari kerjaannya menghujat-hujat Yesus. Nipu ya, nipu itu. Clear Bapak Ibu Saudara, mengapa ada orang yang sangat ketakutan kalau yang disalib itu Yesus. Oh takut Pak, kalau yang disalib Yesus nanti Yesus bangkit ya toh. Terus habis bangkit jadi Tuhan, jadi Allah. Takut Pak, takut ya. HTD ini ya. Ya, banyak orang ketakutan Yesus mati disalib ya, itu biarin deh ya. Itu ketakutan itu sudah menjadi bagian dari mereka ya. Tiap hari kerjaannya ngobok-obok aja Alkitab ya. Ngobok-obok ya. Ada 2 kan ya. Ya ada 2 sekarang ya. Yang masih rajin ngobok-obok, yang satu lagi topi miring tuh. Topi miring masih rajin aja. Yang lain udah enggak ya, udah nyerah dia. Udah jungkir balik. Mau ngobok-obok Alkitab, makin diobok-obok makin bener. Ya, Anda mau ngobok-obok apa? Mau ngobok-obok Maha Suci Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan bahasa Arab toh. Mau ngobok-obok Isa Al-Masih, ya. Nah, di Alkitab Melayu ada Isa Al-Masih, di Alkitab Arab ada. Di Alkitab loh, ada Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 57 ayat 15 ada Azza wa Jalla. Yesaya 9 ayat 6, Habakuk 3 ayat 3 ada Allahu Akbar. Ya, Titus 2 ayat 13. Ada Allahu Ahad. Yudas 1 ayat 25. Ada Allah apalagi? Ya. 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 Udah nggak berani mau nanya, nggak berani. Ya. Ya seperti itu ya. Makin diobok-obok malah makin ketahuan. Walah. Ternyata benar ya Alkitab itu ya. Nggak bisa dilawan ya, nggak bisa Alkitab kok mah dilawan. Ya bahkan soal Isa Al-Masih ya. Ya. Makin ketahuan toh. Makin Anda mengungkit-ungkit Isa Al-Masih makin ketahuan. Ternyata di Alkitab ada tulisan Isa Al-Masih. Nggak usah jauh-jauh. Melayu aja. Alkitab Melayu itu ada Isa Al-Masih. Ada kata Allah juga, kata Allah juga ada. Di Alkitab Arab ada. Ya. Ya, nggak usah susah-susah, ya, makin Anda obok-obok itu Alkitab. Ya, kebenaran mau diobok-obok. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Nggak akan bisa Anda mengobok-obok Alkitab. Termasuk soal narasi, ya toh. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi diserupakan Yonatan atau Yudas. Dulu Yudas Iskariot udah nggak laku kan, karena Yudas Iskariot sudah ketahuan mati lebih dulu sebelum Yesus disalib. Ya, Yesus baru diputuskan hukum mati begitu aja. Yudas Iskariot ini udah gemeteran, lalu dia membuang itu uangnya, dibalikin lalu dia gantung diri. Ya. Sebelum Yesus disalib, dia udah gantung diri, udah mati. Lalu nggak laku ini, skenario diserupakan Yudas nggak laku. Dia munculkan baru, diserupakan Yonatan. Kan Yesus itu anaknya Miriam. Miriam itu kan saudaranya Musa. Ya berarti diserupakan sama ya cucunya Musa deh. Cucunya Musa kan Yonatan. Ya. Lalu Yonatan ini ngaku-ngaku evangelis. Padahal nggak dipilih Yesus itu. Dipilih Yesus aja enggak.
ngaku-ngaku evangelis, kerjaannya hujat caci maki Yesus. Itu evangelis cap apa itu? Ya cap Yonatan. Ya, HTD ini bisa aja ya. Ya, lalu dinarasikan yang diserupakan itu Yonatan, cucunya Musa di dalam Hakim-Hakim 10 ayat berapa ya? Hakim-Hakim 18 ayat 30. Coba di cross check ya. Ya, saya nggak begitu ingat ya, tapi seingat saya itu Hakim-Hakim 18 ayat 30. Di situ ada Yonatan anaknya Gersom, Yonatan bin Gersom bin Musa. Ya, very clear Bapak Ibu Saudara. Sudahlah ya, nggak ada gunanya kalian mengobok-obok Alkitab. Ya, kalau ketemunya sama HTD ini 1 menit langsung dijeglekin itu ya, langsung nyungsep kalian. Yang membuat narasi yang disalib bukan Yesus, lah yang diturunkan aja mayat Yesus kok. Bukan mayat Yudas, bukan mayat Yonatan, cucunya Musa. Karena soal Yesus ini kan Yesus anak Miriam. Miriam itu kan saudaranya Musa, adiknya apa kakaknya Pak? Adiknya. Orang lain bilang kakaknya Musa, kalau HTD bilang adiknya. Dan itu sudah ada tayangan loh. Ternyata Miriam itu adiknya Musa, bukan kakaknya Musa. Ada ayat Alkitabnya. Bukan kakaknya, bukan. Adiknya Musa justru. Ya, very clear ya. Jadi tidak usahlah menarasikan seperti itu, sangat ketakutan ya. Ya gara-gara Anda ketakutan toh kalau Yesus itu mati disalib, ketakutan toh lalu nanti bangkit jadi Tuhan, jadi Allah seperti yang setiap hari diberitakan oleh HTD. Ya. Ya baru ini ada satu pendeta ini yang setiap hari beritanya adalah Yesus Tuhan Allah, Yesus Tuhan Allah. Sing ada lawan lah, iya memang itu kok, ada ayat Alkitabnya kok. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Jadi ngaku jadi evangelis padahal nggak dipilih Yesus, enggak. Ngaku evangelis tiap hari menghujat Yesus. Iya. Lah itu evangelis cap apa? Ya cap Yonatan. Yonatan mana Pak? Yonatan cucunya Musa itu loh. Di dalam apa? Hakim-Hakim berapa tadi? 18 ayat 30. Mudah-mudahan benar ya. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.